Kita merasa gini, waduh kemana kita selama ini? Kita ada di Indonesia, begitu banyak juga orang-orang yang miskin, tapi kok kita nggak peduli gitu. Dari situ seperti saya ada satu pukulan di hati saya, satu teguran, dan satu jamahan yang dimana saya percaya itu Tuhan yang menjamah hati saya untuk mulai membangkitkan saya untuk peduli sama keadaan lingkungan kota dan bangsa. Iya, udah lomba-lomba. Halo, yang di rumah. Ditanya, tante ditanya. Terus Gimana kabarnya Bu? sehat, alhamdulillah. Hati ya. Kasih Bunda ya. Sehat-sehat ya Bunda ya. Amin. Amin. Satu. Oke, tunggu. Gerigi itu apa? Serah? Oke, berarti Langsung ke sini ya. walk. Ya, nih. Walk. Siapa di sini mau jadi anak yang setia? Saya loh. Bimbel Gratis Culture ya. Kami memulainya tahun 2016 itu di sekitar Ruang Malaka. Jadi culture itu bermula dari kami, terutama saya sama suami saya ya, terinspirasi oleh Pak Wilson yang kita bertemu waktu itu. Dia men-sharingkan kisah hidupnya. Dia ditinggal oleh mamanya waktu dia masih kecil di pinggir jalan. Selama 3 hari dia nggak ada satupun orang yang lewat depan dia dan memberikan pertolongan. Sampai suatu hari ketiga, ada seorang, bukan pendeta, bukan orang cendikawan ataupun orang-orang penting ya, tapi orang biasa yang benar-benar datangi dia dan memberikan pertolongan, bawa dia ke satu camp. Tapi situ dia mengalami perubahan, dia bertemu dengan Tuhan dan nasib dia berubah. Dari situ dia merasa waktu dia mengalami perubahan itu, dia mulai menangkap sesuatu panggilan. Dia ingin mengubah satu demi satu anak-anak yang dia temui di daerah Brong, di mana tuh daerah Brong tuh daerah yang serem ya. Maksudnya saya pernah ke sana, benar-benar yang anak-anak tuh banyak yang brutal karena keadaan sana tuh orang-orang negro, mereka benar-benar ya brutal gitu, dan dia punya hati untuk mengubah nasib anak-anak tersebut gitu loh. Di situ kami terpanggil, saya dan suami merasakan, kami sempat menangis karena waktu itu waktu mendengar sharing hidup dia itu, kita merasa gini, waduh kemana kita selama ini? Kita ada di Indonesia, begitu banyak juga orang-orang yang miskin, tapi kok kita nggak peduli gitu. Dari situ seperti saya ada satu pukulan di hati saya, satu teguran, dan satu jamahan yang dimana saya percaya itu Tuhan yang menjamah hati saya untuk mulai membangkitkan saya untuk peduli sama keadaan lingkungan kota dan bangsa. Jadi saya memulai dengan melihat sekeliling kami kan gedung yayasan kami ada di Ruang Malaka Selatan nomor 27. Jadi saya lihat di sekitar tempat kami ini, adakah orang-orang atau anak-anak yang kecil yang memerlukan bantuan. Yaitu dengan kami membuka bimbel gratis ini kan kita menolong mereka, memberikan pelajaran gratis gitu loh. Jadi lewat baca, nulis, di awal-awal tuh kami ngajar baca, nulis, berhitung Inggris awalnya. Dan kami melihat di mana nih ada anak-anak yang berkeliaran dan mereka perlu bimbingan, dan kita cari di sekitar kami dari Petak Asem, Berok, terus Tongkol, terus kami ada masuk ke Muara Baru, ke Bandengan. Nah itu kami jalan, kami mencari anak-anak yang membutuhkan. Ada yang mereka yang punya orang tua, ada juga yang orang tuanya sudah meninggal, ada juga mereka ada yang
nasibnya yang kadang-kadang mengenaskannya, misalnya dia tinggal sama neneknya karena terpaksa, papanya dikejar polisi tembak mati karena narkoba, mamanya masuk penjara. Terus kemudian ada juga anak-anak yang mereka benar-benar nggak punya orang tua yang mau menanamkan nilai-nilai pendidikan ataupun dorong mereka untuk sekolah, jadi mereka benar-benar yang nggak sekolah main di tempat sampah gitu. Jadi kami sempat ya waktu awal-awal ketemu mereka ya kotor, bau, dan ya kakinya juga aduh pokoknya dekil lah semuanya ya. Dan itu kami bawa mereka ke Kahal waktu itu ya belajar. Kami ajarkan mereka mandi, ajar mereka untuk bersih, sempat ajak mereka cuci kaki mereka, sikat kaki mereka. Terus kemudian kita juga ngajarkan kebersihan gigi, sikat gigi dan mandi yang benar. Setiap kali ke Kahal awalnya bau banget, jujur saya awalnya tuh sempat dibantu teman sampai teman-teman nggak tahan, mereka satu kali bantu saya minggu depan udah nggak datang karena bau banget, baunya kayak dari tempat sampah. Tapi ya alhamdulillah benar-benar setelah mereka ikut berapa saat mereka mulai berubah. Jadi di Kahal Ceria ini kami tidak hanya mendidik mereka dari segi otak ya, jadi supaya mereka pintar, tapi kami juga mengajarkan mereka akhlak budi pekerti, di mana lewat akhlak budi pekerti itu kita menanamkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang lewat misalnya mereka dididik untuk menjadi anak bangsa yang penuh dengan kejujuran, kesabaran, penguasaan diri, menjadi orang-orang yang setia, menjadi anak bangsa yang bawa damai, menjadi anak bangsa yang penuh dengan cinta, menjadi anak bangsa yang penuh dengan kesalehan. Nah itu semua tuh kami benar-benar buat dalam satu kurikulum, dan itu kita ulas dalam sekitar 3-4 bulan ya, terus kita tanamkan. Kadang 2-3 bulan kita kalau mereka berubah kita ganti tema. Nah itu sampai mereka bukan ngelotok secara hafal, tapi mereka hidupi gitu. Jadi waktu mereka tahu yang diajarkan nilai kehidupan itu, dan mereka mulai praktek dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berarti kalau orang yang setia adalah orang yang selalu ada buat orang tersebut ya. Selalu tidak pernah meninggalkan ya. Kendala di awal kami sangat seringkali dicurigai oleh sekitar kami ini kan mungkin ya banyak orang oknum ataupun orang-orang yang berprasangka negatif karena mungkin melihat kami dari golongan yang agak kulit putih, agak sedikit sipit, dan mungkin beberapa dari kami juga ada yang agama Nasrani. Jadi pemikiran mereka, kami punya niatan untuk merubah akidah mereka, ataupun katanya mereka intinya wah ini mau lakukan kristenisasi. Nah kami setiap kali begitu ya kami tidak pernah marah ya. Jadi kita berusaha ya menjelaskan, dan suatu hari dan sampai kami lihat juga bagaimana mereka lihat kenyataan apa yang kami ngomong itu terbukti bahwa kami tidak pernah melakukan kristenisasi, dan anak-anak ini kami mau bawa mereka untuk menjadi anak-anak yang cerdas, dan mereka lihat perubahan sendiri. Anak-anak mereka tadi nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, bahkan yang nggak bisa Inggris, jadi bisa mulai bisa nggak bisa Inggris. Dan terpenting yang benar-benar jelas kelihatan mereka udah punya kepercayaan diri. Tadi itu kayak minder, takut ya, nggak berani ngomong di depan. Terus orang yang sangat malu gitu ya, kayak rasa nggak punya kepercayaan diri karena rasanya saya miskin nih, saya nggak bisa saya bodoh gitu. Tapi dengan kita belajar dan nilai kehidupan itu buat mereka bangkit. Jadi mereka punya integritas ya. Jadi kita benar-benar value-nya hidup itu banyak banget yang kami ajarkan. Dan benar-benar ya alhamdulillah mereka banyak sekali yang orang tuanya bilang mereka bersaksi bahwa anaknya berubah. Apa sih yang ada di Kahal, dan ternyata mereka untuk membentuk karakter anak-anak kita. Mereka lebih baik dari fisik, dari sikap, dari attitude-nya mereka, dari pelajaran juga Bun. Walaupun cuma kelas 5, tapi dia bisa mewakili atau mendampingi teman-teman satu sekolah di MI-nya dia. Anak itu bisa berkembang dengan luar biasa ya. Dari dia mandiri, dari dia sikapnya, tutur bahasanya. Itu yang kami rasakan dari dia belum sekolah sampai dia sekarang SMP, yang menunjukkan kemandiriannya dia dalam dia berekspresi. Seperti apa di
muka umum gitu yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih buat Kahal. Jadi Nilai aku pas sebelum ikut Kaljaria jelek. Berapa tuh nilainya? 30. 30? Ya. Sudah ikutan Kaljaria berapa? 75. Wah, naiknya gede banget ya. Terus mama seneng nggak? Senang. Coba tadi ada dong kalau nilainya bagus. Nih, mama. Nilai sekolah gimana? Apakah ada peningkatan nggak sama kalian di Kalsi? Ada Apa tuh nilai yang meningkat? nilai matematika Berapa sekarang nilai matematika kalian? 100. Oh, serius? 100? Keren banget. Papa mama gimana? Bangga nggak? Seneng bisa nih. Biasa aku juga waktu itu belum pernah juara kelas. Sekarang udah bisa Juara kelas? Juara. Ranking berapa kan? ranking 2. Aku 2. Alvina ranking 2. Latifah? 4. Ikutan Kalsia dari kelas berapa? 3. Kenapa waktu itu mau ikutan Kalsia? Karena seru gitu, ya bisa belajar daripada di rumah cuma main HP gitu. Perubahan yang paling kalian lihat, perubahan yang signifikan tuh apa? Anak-anak saya Anaknya sekarang dia lebih berani udah gitu, dia kan ikut eskul yang gambar, jadi dia lagi rajin melukis aja. Kalau kakaknya SMP dia ngambil eskulnya matematika dia, makanya matematika dia cepet dia hitung-hitungannya. Berarti di bawahnya Kak Jessica, bimbingan Kak Jessica ya. Kalau mamanya pintar matematika cuma ngitung duit doang. Kami sudah membuka Kaljaria ini, kalau di Jabodetabek ini udah banyak ya, ada di 50 titik lebih. Tapi kami tidak hanya di Jabodetabek, kami ada benar-benar buka banyak di luar kota ya, banyak sebenarnya di Papua, di NTT, di Bandung, di Jateng, bahkan Malaysia. Bahkan sekarang kami mulai mengadopsi area Afrika, Burundi dan Uganda. Burundi itu adalah negara Afrika ya, di mana negara yang termiskin di seluruh dunia. Dan kami terpanggil untuk mulai, ayo lakukan sesuatu buat orang banyak, hingga hidup kita tuh berdampak buat banyak orang. Proses dengan bimbel ini memang banyak sekali orang tanya nih, pembiayaan dari mana gitu. Saya dari awal waktu mulai dengan 70 anak tuh memang keluarin dari kocek pribadi dulu ya. Jadi kita keluarin kocek pribadi saya waktu itu, saya ingat banget 2 juta buat beli sosis, beli apa dulu ya, chicken nugget apa. Saya masak untuk siapin nasi untuk dibagikan pada 70 anak. Nah setelah itu memang ada beberapa yang ngasih sumbangan ya kadang-kadang ya, tapi itu kan nggak rutin. Nah saya berpikir bagaimana nih untuk kelanjutannya, dan hari-hari ini saya mulai buka usaha catering, di mana semua hasil penjualannya murni untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikan bantuan kepada anak-anak rohani saya di kota-kota yang bergerak juga untuk memberi makan orang miskin ataupun mengajarkan bimbel kepada anak-anak yang membutuhkan. Jadi semua itu uangnya tuh dipakai buat pergerakan. Harapan saya pendidikan Indonesia bisa mulai mengalami transformasi yang jelas ya, karena jujur waktu saya turun di lapangan saya melihat banget anak-anak yang kadang-kadang kita lihat ya mereka yang sekolah ya, tapi entah kenapa ya udah kelas SMP, SMA perkalian pun nggak hafal, dan kadang-kadang udah kelas 5, 6 baca nulis pun nggak lancar. Kalau nanti bisa terbangunkan satu jaringan yang dimana pemerintah benar-benar melihat langsung hasil dari sekolah yang mungkin dibuka ya, yang diizinkan untuk dapat izin untuk dibuka, teliti, ditelaah, dan benar-benar lihat apakah anak sekolah ini bisa mencetak ke anak-anak yang bisa baca, nulis, berhitung. Karena banyak yang saya dapatnya anak-anak yang udah katanya udah sekolah kelas berapa, tetap nggak bisa berhitung ataupun nggak bisa baca. Tapi ada juga yang saya lihat nasibnya mereka sudah besar, tapi mereka nggak pernah sekolah ya, karena orang tua mereka mungkin juga pendidikannya juga minim, bahkan juga nggak sekolah sebelumnya. Jadi mereka nggak terpanggil untuk ngasih tahu anaknya untuk sekolah. Jadi bagaimana nanti pemerintah benar-benar bisa kita sama-sama dengan masyarakat dan mengajak masyarakat luas untuk benar-benar buat bimbel-bimbel gratis di mana-mana, dan itu benar-benar bisa menyelamatkan nasib bangsa dan generasi kita. Saya rindu banget kalau bangsa kita menjadi bangsa yang peduli ya. Jadi bersatu kita untuk mengubah nasib bangsa. Karena saya percaya kalau lewat firman Tuhan ya, lewat Alkitab yang saya dapat, dan itu yang menginspirasi saya juga salah satunya,
Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota tempat di mana aku buang engkau, dan berdoalah. Dan saya percaya kalau Tuhan ngomong seperti ini, artinya Tuhan mau kita mengusahakan. Kalau kita mau melihat kesejahteraan kota kita harus mulai mengusahakan. Tidak ada kata kita mencintai kota, bangsa tanpa wujud cinta itu harus terlihat. Jadi kalau kita bilang cinta, kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa kita, untuk generasi kita. Maaf, saya memang agamanya Nasrani ya, tapi saya mencintai kota bangsa. Istilahnya saya tuh kalau dibuka nih dada saya nih, wah dibelah nih, ada Garuda Pancasila.